Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Nazia Rahma, NPM saya 24176. Saya Desta Priana Dwi Aristi dengan NPM 24203. Saya Kadek Dian Dwisriani dengan NPM 24204. Jadi di sini kita akan memaparkan penelitian dengan judul Pengaruh Suhu Penyimpanan dan Tingkat Kematangan terhadap Mutu Sayuran Tomat. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang pada penelitian kami. Nah, pada umumnya kesehatan sendiri merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh WHO. Kemudian masyarakat semakin menyadari pentingnya penjaga kesehatan yang menyeluruh melalui berbagai upaya termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Nah, sayuran sendiri ini termasuk tomat adalah sumber gizi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Tomat adalah salah satu sayuran bernilai ekonomis tinggi yang kaya akan vitamin dan mineral. Tanaman ini mudah ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan memiliki manfaat kesehatan seperti menurunkan kolesterol, kadar gula, serta mencegah penyakit tertentu. Tomat memiliki berbagai tingkat kematangan mulai dari hijau, masak, hingga merah sempurna dan umumnya siap panen 3 bulan setelah penanaman. Kualitas tomat sendiri yang baik memiliki ciri warna merah cerah, ukuran besar, kulit halus, bebas dari luka atau benturan, kemudian dan tampak segar. Proses pematangan tomat mempengaruhi kandungan fisik dan kimianya. Untuk mempertahankan mutu selama penyimpanan, tomat disarankan dipanen saat matang sempurna dan disimpan di suhu dingin agar tekstur dan ketampaannya lebih terjaga dibanding suhu ruang. Penelitian ini menunjukkan bahwa suhu penyimpanan dan tingkat kematangan tomat berpengaruh pada kandungan asam total, kadar gula, dan kualitas keseluruhan selama masa penyimpanan 7 hari. Melalui penelitian ini, kami ingin mengamati pengaruh suhu dan tingkat kematangan terhadap kualitas tomat guna menekan kerusakan dan memperpanjang umur simpannya. Observasi ini menunjukkan bahwa suhu dingin lebih efektif dalam menjaga mutu tomat sehingga konsumen dapat mempertimbangkan metode penyimpanan yang optimal untuk menjaga kualitas tomat ini. Selanjutnya, di sini kami mengangkat sebuah rumusan masalah tentang bagaimana pengaruh suhu penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap mutu sayuran tomat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap mutu sayuran tomat. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca untuk dapat mematangkan sendiri sayuran tomat secara efektif di rumah. Selanjutnya pada bab 2 ini dengan landasan teori yang kita ambil di beberapa jurnal, contohnya seperti tinjauan tentang suhu penyimpanan. Nah, pada tinjauan tentang suhu penyimpanan ini dengan menyimpan bahan makanan pada suhu rendah, maka dapat menghambat penuaan, pematangan, pelunakan, dan perubahan warna serta tekstur pada buah. Kemudian penyimpanan buahan makanan pada suhu ruang maka dapat mempercepat pematangan buah hingga pembusukan. Kemudian tinjauan tentang mutu sayuran. Nah, kualitas produk buah dan sayuran adalah nilai yang harus memenuhi standar kualitas eksternal seperti penyajian, penampilan, kematangan, dan kesegaran, serta kualitas internal misalnya rasa, aroma, dan tekstur. Nah, yang terakhir yaitu tinjauan tentang kemasan plastik. Plastik dapat mempercepat kematangan sayuran tomat dengan menahan gas etilen yang diproduksi oleh tomat yang dapat merangsang pematangan secara lebih cepat. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai reaksi kimia yang terdapat pada pembusukan buah tomat. Nah, pembusukan buah ini disebabkan oleh aksi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan zat-zat seperti gula dan memproduksi gas CO2, asam organik, dan alkohol. Nah, reaksi kimia yang terjadi meliputi reaksi fermentasi, di mana C6H12O6 atau glukosa menghasilkan 2C2H5OH atau alkohol, lalu ditambah 2CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, alkohol ini dapat teroksidasi menjadi asam asetat. Lalu ada reaksi oksidasi, di mana C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O tambah ATP atau energi. Nah, reaksi oksidasi ini mempercepat proses pembusukan buah dan menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak. Lalu selanjutnya
Di penelitian ini kami mendapatkan beberapa jurnal yang hasil penelitiannya itu relevan dengan penelitian kami. Di sini kami mendapatkan 4 jurnal. Nah, jurnal pertama itu dari Elisa Julianti tahun 2011 dengan judul Pengaruh Tingkat Kematangan dan Suhu Penyimpanan Terhadap Mutu Buah Terong Belanda. Kenapa bisa relevan dengan penelitian kami? Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kematangan sayuran pada saat panen menyebabkan terjadinya perbedaan mutu buah selama penyimpanan. Di sini juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu terletak pada model yang diterapkan, yaitu sama-sama menerapkan sayuran pada suhu ruang dan suhu rendah. Nah, perbedaannya sendiri itu terdapat pada sayur yang digunakan karena penelitiannya menggunakan terong, sedangkan kami menggunakan buah tomat. Lalu yang kedua, terdapat jurnal dengan judul Pengaruh Suhu dan Tingkat Kematangan Buah Terhadap Mutu dan Lama Simpan Tomat. Ini dari Saiduna dan Oktav dari tahun 2013. Penelitian ini tuh sama karena menunjukkan terjadinya interaksi antara suhu dan tingkat kematangan terhadap lama simpan. Nah, ada juga persamaan perbedaan juga. Persamaannya itu ada terletak pada model yang diterapkan karena sama-sama menggunakan buah tomat sendiri. Nah, perbedaannya ini itu dibedakan dari waktu pengerjaannya karena kita itu melakukan penelitian selama 7 hari, sedangkan jurnal yang kita ambil ini melakukan penelitian selama 20 hari. Nah, pada jurnal ketiga yang kami dapatkan dengan judul Pengaruh Suhu Rendah dan Lama Penyimpanan Terhadap Sifat Fisik Buah Pepaya California dari Muhammad Sudirman Akil, itu kami mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaannya tuh karena di sini kami sama-sama menggunakan buah, yaitu buah tomat dan buah pepaya. Dan perbedaannya itu juga terletak pada modelnya, karena kan mereka menggunakan pepaya dan kami menggunakan buah tomat. Lalu yang terakhir itu ada jurnal dengan judul Pengaruh Suhu dan Jenis Kemasan Terhadap Daya Simpan dan Kualitas Buah Tomat dari Cynthia dan Ida Ayu. Persamaannya itu juga terletak pada modelnya karena sama-sama menggunakan sayuran tomat yang ditaruh di dalam kemasan. Lalu perbedaannya itu kami menggunakan suhu ruang dan suhu rendah, sedangkan jurnal yang kami dapatkan ini hanya menggunakan suhu rendah, tidak menggunakan suhu ruang. Serta penelitian ini tuh menggunakan styrofoam yang kami dapatkan jurnalnya, itu mereka melakukan dengan menggunakan kemasan styrofoam, sedangkan kan kita menggunakan plastik. Lalu terdapat juga pada selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian, langkah penelitian, tempat dan waktu, objek dan subjek, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, jenis penelitian ini kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa deskriptif kualitatif? Karena penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Lalu yang kedua ada langkah-langkah penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap analisis data, dan yang terakhir ada tahap penyusunan laporan. Tempat dan waktu yang kami gunakan itu berada di Jalan Wiguna 1, nomor 5, Gunung Anyar, Surabaya, dengan waktu dari 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024. Selanjutnya ada objek. Penelitian adalah hubungan antara suhu penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap mutu sayuran tomat. Subjek sendiri mempunyai pengertian sayuran tomat yang disimpan pada suhu ruang yang berbeda. Lalu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini kami menggunakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa lembar observasi atau pengamatan penelitian. Terdapat juga teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami menggunakan observasi, studi pustaka, eksperimen, dan juga terakhirnya dokumentasi. Lalu juga terakhir kami menggunakan teknik analisis data. Di teknik analisis data ini kami ada terdapat 2, yaitu analisis pengamatan terhadap perbedaan tekstur sayuran tomat dan juga analisis pengamatan terhadap perubahan warna sayuran tomat. Data yang dianalisis adalah kualitas tekstur dan perubahan warna yang dilakukan guna mengetahui pengaruh perlakuan yang diuji.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Saya akan menjelaskan dari awal pengamatan tomat hingga akhir pengamatan tomat. Kami memakai 4 tomat hijau dan 4 tomat merah, 2 tomat hijau yang dibungkus plastik dan 2 tomat hijau yang tidak dibungkus plastik. Begitu pula dengan tomat merah, 2 tomat merah yang diberikan plastik dan 2 tomat merah yang tidak dibungkus plastik. Kami melakukan pengamatan selama 7 hari dan mengambil sampel setiap tanggal 21 Oktober, 23 Oktober, 25 Oktober, hingga 27 Oktober. Pada hari pertama atau tanggal 21 Oktober, kondisi tomat hijau pada suhu rendah yang diberikan kemasan plastik adalah segar, bertekstur keras, dan halus. Yang tidak diberikan kemasan plastik, segar, bertekstur keras, dan halus. Dan pada suhu ruang, tomat hijau yang diberikan plastik mempunyai kondisi yang segar, bertekstur keras, dan halus. Begitu pula dengan yang tidak diberikan kemasan plastik, mempunyai kondisi yang segar, bertekstur keras, dan halus. Pada tomat merah yang disimpan pada suhu rendah, yang diberikan kemasan plastik mempunyai kondisi yang bertekstur agak lunak dan halus, dan tidak diberikan kemasan plastik bertekstur agak lunak dan halus. Begitu pula dengan tomat yang disimpan pada suhu ruang, tomat merah yang menggunakan kemasan plastik bertekstur agak lunak dan halus, dan tomat yang tidak diberikan kemasan plastik bertekstur agak lunak dan halus pula. Dan pada akhir pengamatan atau tanggal 27 Oktober, kondisi pada masing-masing tomat adalah tomat hijau pada suhu rendah yang dikemas oleh plastik mempunyai tekstur yang keras dan halus, dan tomat hijau yang tidak diberikan kemasan plastik bertekstur lunak dan halus. Dan tomat hijau yang disimpan pada suhu ruang, tomat yang diberikan plastik bertekstur agak lunak, halus, warna berubah menjadi kuning. Dan tomat hijau yang tidak diberikan kemasan plastik bertekstur lunak, halus, warna berubah menjadi kuning. Dan kondisi tomat merah pada suhu rendah yang diberikan kemasan plastik bertekstur agak lunak dan halus. Dan tomat merah yang tidak diberikan plastik bertekstur lunak dan agak keriput. Sedangkan tomat merah yang disimpan pada suhu ruang yang diberikan kemasan plastik bertekstur lunak dan halus. Sedangkan tomat merah yang tidak diberikan kemasan plastik bertekstur lunak dan keriput. Dan pada bab penutup terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah, setelah dilakukan penyimpanan sayuran tomat selama 7 hari, maka suhu rendah maupun suhu ruang dengan menggunakan kemasan dapat berpengaruh lebih baik terhadap daya simpan mutu buah tomat berwarna merah dan hijau, serta mempunyai tekstur agak keras dan halus bagi tomat berwarna hijau. Tomat berwarna merah mempunyai tekstur agak lunak dan halus dan tidak keriput. Yang kedua adalah setelah dilakukan penyimpanan sayuran tomat selama 7 hari, terdapat interaksi antara penggunaan kemasan plastik dan suhu penyimpanan terhadap tingkat kematangan tomat. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama, sangat penting untuk kita memperhatikan suhu penyimpanan dan tingkat kematangan tomat untuk mempertahankan mutu dan kesegarannya. Suhu penyimpanan yang lebih rendah dapat memperlambat proses pematangan dan memperpanjang umur simpan sayuran tomat, sementara suhu yang tinggi dapat mempercepat kematangan dan memperpendek umur simpannya. Yang kedua adalah, disarankan bagi konsumen atau pembeli untuk tetap menyimpan tomat pada suhu yang stabil dan sesuai dengan tingkat kematangannya, untuk menjaga kualitas sayuran tomat secara maksimal. Sekian pemaparan materi hasil penelitian proyek kimia kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Jalan-jalan makan kepiting. Thank you for everything. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.